saja bukan? Wow, puji Tuhan. Anak-anak, kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan. Kali ini berjudul Manusia Ciptaan Allah Jatuh Dalam Dosa. Kita belajar di Nats Alkitab Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami diberikan kembali kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kami boleh melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Wow, sangat indah, lengkap dan luar biasa, sempurna. Tentu menyenangkan sekali tinggal di tempat ini. Tidak ada polusi udara, tidak ada sampah. Semua begitu indah dan tertata rapi. Anak-anak, adakah tempat yang pernah kamu lihat begitu indah dan tidak ada kerusakan sama sekali di dalamnya? Wah, ketika pertama sekali Allah menciptakan dunia ini, semua begitu sempurna dan baik. Belum ada sesuatu yang rusak. Segala sesuatu tersusun rapi. Saat itu, Allah menciptakan manusia secara istimewa. Anak-anak, Alkitab berkata, Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Manusia memiliki roh yang diberikan oleh Allah dan memiliki keinginan untuk berhubungan dengan Allah, memiliki hikmat, memiliki hati yang mengasihi, dan kehendak untuk melakukan yang benar, serta bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah. Wow, luar biasa bukan? Anak-anak, manusia pertama yang diciptakan Allah itu, kita mengenalnya dengan nama Adam. Adam artinya manusia atau orang yang diciptakan Allah. Betapa istimewanya manusia, dan Allah begitu mengasihi manusia sehingga manusia ditempatkan di tempat yang khusus, yaitu Taman Eden. Anak-anak, Taman Eden adalah sebuah taman yang sangat indah. Allah melengkapinya dengan berbagai macam tanaman yang baik dan bisa dimakan oleh manusia. Ada sungai yang mengalir dengan air yang jernih untuk membasahi taman itu. Allah juga melengkapi dengan berbagai binatang ternak, burung, dan binatang hutan. Semua dalam keadaan baik dan sempurna. Dan itu pasti sangat menyenangkan bukan? Anak-anak, Allah menyuruh manusia mengusahakan dan memelihara Taman Eden dan memberikan nama kepada semua makhluk hidup. Jadi, pastilah Adam itu pandai sekali. Benar kan? Karena dia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Adam memiliki pikiran dan hikmat dari Allah. Anak-anak, Allah juga menyediakan segala kebutuhan Adam. Semua buah dari pohon yang ada di taman itu boleh dimakan oleh Adam. Namun, ada satu saja yang tidak boleh dimakan buahnya, yaitu buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ayo kita baca di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Kalian sudah menemukannya? Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Wow, anak-anak, Allah memberikan perintah ini karena mengasihi manusia. Allah ingin manusia hidup selamanya
bersama dengan Allah dalam persekutuan yang indah. Allah ingin manusia mentaatinya. Karena kasih-Nya juga Allah memberikan Hawa bagi Adam. Anak-anak, Allah melihat dari semua binatang yang diciptakannya, tidak ada satupun yang sepadan, artinya seimbang atau sesuai untuk jadi teman pendamping Adam. Jadi anak-anak, Allah membuat Adam tertidur dan mengambil satu tulang rusuk Adam untuk dijadikan manusia, yaitu seorang perempuan. Wow, Allah mengoperasi Adam loh, tanpa rasa sakit anak-anak. Sudah diambil tulang rusuknya, Allah menutup lagi tempat tulang rusuk Adam dengan daging. Kemudian Allah membawa Hawa kepada Adam. Anak-anak tahu tidak? Pastilah Adam senang sekali ya. Begitu dia melihat Hawa, dia berkata, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Jadi anak-anak, mulai saat itu Adam jadi punya teman, pendamping yang tepat. Mereka jadi berdua tinggal di Taman Eden. Adam jadi punya teman yang menolongnya, memeliharanya, dan merawat taman itu. Anak-anak, Allah memberikan Hawa bagi Adam karena Allah sangat mengasihi Adam. Allah juga mengasihi kamu dan saya. Pada suatu hari, ular mengajak Hawa bercakap-cakap. Dikatakan dalam Alkitab, ular mengajak Hawa bicara. Ular itu mengatakan, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan." Oh, coba kamu perhatikan anak-anak. Ular saat itu menyatakan Allah berfirman, tapi kata-katanya salah, tidak sesuai dengan yang Allah katakan. Kamu ingat apa perintah Allah kepada Adam? Semua buah dari semua pohon di Taman Eden boleh dimakan, kecuali satu pohon yang di tengah taman tidak boleh dimakan. Tapi ular malah memutarbalikkan perkataan Allah, bukan? Wah, anak-anak, pada waktu itu Hawa mengatakan, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi buah pohon yang ada di tengah taman tidak boleh dimakan karena kami akan mati." Anak-anak, ular itu sangat cerdik. Dia terus mengajak Hawa ngobrol. Dan saat itu, ular membohongi Hawa. Apa yang dikatakan ular? Anak-anak, ular mengatakan bahwa Hawa tidak akan mati, tetapi mata Hawa terbuka dan akan sama seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Ular membohongi Hawa, anak-anak. Kenapa? Supaya Hawa makan buah yang di tengah taman itu. Anak-anak, iblis selalu memakai berbagai cara untuk membuat manusia tidak mentaati Allah. Dan iblis telah menggunakan ular untuk menggoda Hawa agar tidak mentaati Allah. Waktu itu, Hawa ingat terus perkataan ular yang mengatakan ia tidak akan mati jika makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Bahkan ia akan sama seperti Allah. Sehingga Hawa mengambil dan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Hawa melihat buah itu baik dan sedap untuk dimakan. Dan Hawa jadi tertarik anak-anak karena ular mengatakan buah itu akan memberinya pengertian. Maka ia mengambilnya lalu memakannya.
Anak-anak, Hawa kemudian memberikan buah itu kepada Adam yang sedang bersama-sama dengannya. Dan Adam pun ikut makan buah itu. Apa yang terjadi ketika mereka makan buah itu? Anak-anak, Adam dan Hawa jadi mengetahui mereka telanjang. Mereka merasa malu dan segera mereka membuat pakaian yang hanya menutupi bagian bawah tubuh dari daun pohon ara. Anak-anak coba perhatikan. Ketika Adam, Hawa makan buah itu, mereka sudah melanggar perintah Allah. Mereka sudah tidak mentaati Allah. Dan saat itulah Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Mereka sudah berdosa kepada Allah. Itulah pertama kalinya dosa masuk ke dalam dunia. Dan kita pun menjadi orang berdosa. Dosa membuat Adam dan Hawa merasa malu. Dosa merusak perasaan dan pikiran manusia. Allah mengetahui loh bahwa manusia telah berdosa. Kemudian Allah mencari manusia yang telah berdosa. Anak-anak, ketika Adam dan Hawa mendengar bunyi langkah Tuhan yang sedang berjalan-jalan di taman itu, Adam dan Hawa bersembunyi di antara pohon-pohon. Mereka menjadi takut. Padahal biasanya mereka berbicara langsung dengan Tuhan Allah tanpa rasa malu dan takut. Anak-anak, sekarang setelah mereka berbuat dosa, mereka jadi malu dan takut. Sungguh dosa sudah merusak perasaan dan pikiran manusia. Itu pasti tidak menyenangkan bagi Allah. Juga bagi manusia, hubungan Allah dan manusia jadi rusak karena dosa. Tahukah kamu anak-anak, Adam dan Hawa bersembunyi. Mereka takut untuk bertemu Allah. Tetapi Allah memanggil Adam dan Hawa. "Di manakah engkau?" katanya. Lalu Adam menjawab, "Ketika aku mendengar engkau ada di taman ini, aku jadi takut karena aku telanjang. Jadi aku bersembunyi." Anak-anak, apakah menurut kamu Allah tahu manusia sudah berdosa? Apakah Allah tahu manusia jadi malu? Juga takut karena berbuat dosa? Betul. Sebelum Adam mengatakan dia malu dan takut, sesungguhnya Allah sudah mengetahui bahwa manusia sudah melanggar perintahnya. Tentu itu membuat Allah sedih. Karena Allah tahu manusia harus menanggung hukuman atas dosa dan tidak dapat berhubungan langsung dengan Allah. Manusia sudah memilih yang salah. Allah menanyakan, siapa yang memberitahu Adam telanjang? Dan Adam menyalahkan Hawa loh. Anak-anak, Adam berkata kepada Allah, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah pohon itu." Kemudian Tuhan Allah berkata pada Hawa, "Apa yang telah kau buat ini?" Hawa menjawab, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Coba kamu perhatikan lagi. Mereka jadi saling menyalahkan. Adam menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan ular. Mereka tidak mau mengakui bahwa mereka telah berbuat salah, tidak mentaati Allah. Anak-anak, sungguh menyedihkan sekali ya. Dosa merusak Adam dan Hawa. Mereka tidak jujur, bahkan mereka saling menyalahkan. Hubungan di antara mereka pun menjadi rusak. Allah mendengar perkataan Adam dan Hawa. Allah tahu semuanya akan terjadi. Allah itu sangat mengasihi,
Tetapi Allah juga adil. Allah bertindak sesuai kasih dan keadilannya. Oleh sebab itu, karena ular telah menggoda Hawa dan Adam untuk tidak mentaatinya, maka Allah menghukum ular dengan mengutuknya. Dari segala ternak dan segala binatang hutan, Allah berkata, "Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Anak-anak, pada saat Tuhan Allah mengatakan hukuman bagi ular, Tuhan Allah juga mengatakan hal yang sangat penting. Ayo kita baca bersama. Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 berbunyi, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Anak-anak, tahukah kamu siapa yang dimaksud dengan keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular itu? Pada waktu Tuhan Allah mengatakan demikian, Tuhan sedang mengatakan bahwa suatu hari nanti Tuhan akan mengirimkan seorang juru selamat yang akan mengalahkan iblis dan kuasa kematian untuk menyelamatkan manusia. Manusia yang berdosa, supaya manusia yang telah berdosa itu bisa kembali berhubungan dengan Allah dan hidup kembali bersama dengan Allah seperti semula. Anak-anak, tahukah kamu siapa juru selamat itu? Benar, juru selamat itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah sendiri yang menjadi manusia. Dan ketika jadi manusia, dia lahir melalui seorang perempuan, yaitu Maria. Tuhan Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan Allah, yang mati menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa manusia. Tetapi Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas kematian. Pada saat itulah Tuhan Yesus mengalahkan iblis, meremukkan kepala iblis sehingga manusia yang berdosa bisa diselamatkan dan kembali bisa bersekutu dengan Allah selama-lamanya. Jadi anak-anak, Allah sudah menjanjikan juru selamat bagi manusia sejak manusia jatuh dalam dosa. Karena Allah mengasihi manusia, Allah memberitahukan rencananya itu kepada ular, juga kepada Adam dan kepada Hawa. Karena Tuhan Allah itu juga adil, maka pada saat itu Adam dan Hawa dihukum juga oleh Allah. Anak-anak, Allah mengasihi Adam dan Hawa, tetapi Allah itu kudus dan adil. Allah tidak bisa hidup bersama manusia yang berdosa. Dan Allah tidak bisa membiarkan dosa terus menguasai manusia. Maka pada saat itu Allah menghukum Hawa, bahwa Hawa akan menanggung kesakitan pada saat melahirkan. Sedangkan Allah menghukum Adam dengan cara Adam harus bekerja keras dan bersusah payah. Untuk apa? Mencari rejeki dan makanan sampai mati. Mengerikan sekali anak-anak. Perhatikan anak-anak. Sungguh dosa berakibat sangat fatal. Manusia tidak hidup lagi bersama Allah. Selama hidupnya di dunia akan mengalami kesulitan dan mengalami kematian. Tubuhnya akan rusak dan kembali jadi tanah. Itulah yang dimaksud oleh Allah. Ketika manusia makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, ia akan mati. Allah menciptakan manusia pada mulanya sangat baik anak-anak, sempurna. Namun
karena manusia tidak taat kepada Allah, maka segala sesuatu menjadi rusak. Perasaannya, pikirannya, tubuhnya, bahkan seluruh ciptaan Allah yang lain pun ikut menjadi rusak, mengalami kematian. Yuk, kita baca Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12 berbunyi, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Anak-anak, kamu dan saya pun jadi orang berdosa dan mengalami hukuman. Kita ikut rusak. Pikiran kita, perasaan kita, tubuh kita akan mengalami kematian. Itulah yang firman Allah katakan. Dosa sudah menjalar ke semua manusia dan seluruh dunia. Tapi ingatlah anak-anak, akan janji Allah bagi kamu dan saya. Ada juru selamat yang akan melepaskan kita dari hukuman kekal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Allah tidak menghendaki manusia dihukum selamanya. Allah mengasihi manusia. Allah ingin manusia kembali bersamanya. Sebab itu, Allah melakukan hal penting bagi Adam dan Hawa, yaitu Allah membuatkan pakaian bagi Adam dan Hawa. Anak-anak, Allah mengorbankan binatang untuk manusia agar kulitnya bisa diambil untuk dibuatkan pakaian bagi Adam dan Hawa, sehingga mereka tidak akan merasa malu lagi. Coba kamu perhatikan anak-anak. Kalau bukan karena Allah mengasihi manusia, Allah tidak akan melakukan hal itu. Manusia sudah berdosa, sudah tidak taat, dan membuat hati Allah sedih. Tapi Allah tetap menunjukkan kasih-Nya bagi manusia. Allah tidak membiarkan manusia merasa malu. Lalu, Allah menjaga pohon kehidupan. Anak-anak, Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, terpisah dari Allah. Tidak bisa lagi bercakap-cakap langsung dengan Allah. Dan Allah pun menempatkan beberapa kerub atau malaikat dengan pedang yang bernyala-nyala. Dan menyambar-nyambar loh, agar manusia tidak mengambil buah pohon kehidupan, sehingga mereka hidup dalam dosa selamanya. Anak-anak, Allah sangat mengasihi manusia. Dia tidak ingin manusia mengalami hukuman kekal. Allah ingin manusia dapat kesempatan untuk kembali kepadanya dan bebas dari dosa. Allah tahu bahwa manusia akan berdosa, tapi Allah juga tahu apa yang akan Dia lakukan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Di Yesaya 63 ayat 8b sampai 9 yang berbunyi, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka Ia akan menjadi juru selamat mereka dalam keadaan kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tahukah kamu anak-anak bahwa kamu orang berdosa? Seperti yang dikatakan dalam ayat hafalan kita, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apakah kamu memerlukan juru selamat yang berkuasa melepaskanmu dari kuasa dosa? Firman Tuhan berkata,
dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Dan darah Yesus yang ditumpahkan bagi banyak orang di kayu salib itu adalah darah perjanjian bagi pengampunan dosa manusia. Nah, jika ada di antara kamu baru hari ini mengerti bahwa kamu adalah orang berdosa, dan hari ini juga kamu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan Allah bagi pengampunan dosamu, kamu bisa mengangkat tangan kananmu sebagai tanda bahwa kamu percaya. Juga bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, mari kita bersyukur karena kamu telah diselamatkan dari hukuman dosa dan kamu bisa berhubungan dengan Allah secara langsung dan kelak akan hidup bersamanya di sorga yang kekal. Yuk anak-anak, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, sungguh benar firman-Mu. Kami adalah manusia berdosa yang sudah memberontak dan tidak taat kepada firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menolong kami mengetahui dan mengerti bahwa kami orang berdosa yang dikasihi oleh Tuhan dan diselamatkan oleh pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah membebaskan kami dari hukuman dosa dan memulihkan hubungan kami dengan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk terus belajar menyerahkan hidup kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.